Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nur Ihsan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isbullah Fatoni. Saya mahasiswa S1 PJJ Manajemen Unsia yang mengambil mata kuliah Estetika Humanisme. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi anger management, yaitu memahami kemarahan melalui pendekatan humanis dalam anger management, merangkul emosi manusiawi dengan kesadaran dan empati. Menurut Carl Rogers, kemarahan adalah bahasa jiwa yang tenang. Nah, pendahuluan humanistik. Kemarahan sebagai bagian alami manusia. Kemarahan adalah respon emosional universal yang dialami oleh setiap manusia. Penelitian menunjukkan bahwa 80% populasi global mengalami episode kemarahan intens minimal sekali dalam seminggu. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian integral dari pengalaman manusia. Berdasarkan prinsip pendekatan humanis itu fokus pada pemahaman, bukan penghakiman terhadap emosi. Lalu yang kedua, menghargai keunikan pengalaman setiap individu. Yang ketiga yaitu melihat kemarahan sebagai peluang pertumbuhan personal. Mengelola kemarahan bukan berarti menekannya, tetapi memahami dan mentransformasikannya menjadi respon yang konstruktif dan penuh kasih. Siklus transformasi emosi, pertama fase alami yaitu kemarahan sebagai respon instinktif terhadap frustasi dan ketidaknyamanan. Lalu fase sosial yaitu pembelajaran mengelola emosi melalui interaksi dan dukungan komunitas. Lalu fase transformatif, kemampuan dewasa mengubah kemarahan menjadi tindakan yang konstruktif. Memahami kemarahan melalui lensa multidisiplin. Kemarahan melibatkan interkoneksi kompleks antara proses kognitif otak, respon emosional jantung, dan ekspresi perilaku tangan. Pendekatan holistik memandang kita aspek ini sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam pengalaman manusiawi. Berdasarkan teori rekalibrasi, kemarahan memiliki fungsi adaptif untuk memulihkan keseimbangan dalam hubungan sosial. Menurut Shell pada tahun 2011, kemarahan adalah mekanisme alami untuk menjaga rasio pertukaran kesejahteraan yang adil dalam interaksi manusia. Lalu berdasarkan teori fisiologi, sistem limbik terutama amigdala mengaktifkan respon fight or flight, lari atau lawan atau melarikan diri, yang dimediasi sistem saraf simpatik. Hormon stres seperti adrenalin dan kortisol dilepaskan, meningkatkan detak jantung dan ketegangan otot. Menurut Cherry pada tahun 2020 dari pendekatan perspektif psikoanalitik, kemarahan adalah mekanisme pertahanan, perasaan tidak berdaya, takut, atau frustasi yang lebih dalam. Konflik masa kecil yang tidak terselesaikan dapat memanifestasikan kemarahan di masa dewasa melalui proyeksi emosi. Baik, marah itu dibagi dua ya. Marah ke dalam yaitu implisit dan marah keluar eksplisit. Kemarahan merupakan emosi yang kompleks yang dapat diekspresikan melalui dua cara utama, yaitu marah ke dalam, implisit, dan marah keluar, eksplisit. Marah ke dalam merujuk pada kondisi di mana seseorang mengerahkan rasa marahnya kepada diri sendiri. Ekspresi ini seringkali tidak terlihat secara langsung karena cenderung tersembunyi dan bersifat internal. Akibatnya, individu yang mengalami marah ke dalam dapat mengalami depresi, perasaan bersalah yang berlebihan, atau kebencian terhadap diri sendiri yang terpendam. Sebaliknya, marah keluar adalah ekspresi kemarahan yang diarahkan kepada orang lain, benda, atau situasi eksternal. Bentuk ekspresi ini biasanya lebih terlihat seperti melalui tindakan agresif, verbal, atau fisik, yang mencerminkan perasaan benci atau permusuhan yang tidak dapat lagi ditahan. Mungkin kita pernah melihat ya, contohnya seperti orang yang sedang berkendara di jalan, mereka bersinggungan, dan mungkin manajemen anger manajemennya rendah, maka mereka akan berkelahi di jalanannya. Atau supporter bola di Indonesia lah contohnya, atau yang sering tawuran, atau remaja-remaja pada STM di salah satu kota di provinsi Jawa Barat yang suka melakukan aksi tawuran. Menurut Spielberger pada tahun 1998 dalam State Trait Anger Expression Inventory, pola ekspresi kemarahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 dimensi: anger in, anger out, dan anger control.
Penelitian Spielberger menunjukkan bahwa individu dengan kecenderungan marah ke dalam cenderung mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan yang lebih tinggi karena penahanan emosi yang berkepanjangan. Sementara itu, marah keluar sering dikaitkan dengan perilaku impulsif dan agresif yang dapat merusak hubungan sosial atau bahkan menyebabkan konflik umum. Bagaimana marah ini ternyata dapat rusak secara ke dalam atau keluar ya. Jadi ibaratnya marah ini seperti kita memaku palu pada tembok. Bagaimana pasti setiap paku yang kita palu itu akan meninggalkan bekas ya, entah dalam artian bekas ini adalah bekas ke dalam hati atau ke tubuh kita sendiri maupun kepada orang lain atau lingkungan. Lebih lanjut, menurut penelitian Averill pada tahun 1983 dalam Studies in Anger and Aggression menegaskan bahwa marah ke dalam dan marah keluar memiliki akar yang sama, yaitu ketidakpuasan atau frustasi terhadap suatu situasi. Namun, perbedaan utama terletak pada cara individu memproses dan mengekspresikan emosi tersebut. Marah ke dalam sering dikaitkan dengan individu yang memiliki kontrol emosi tinggi, tetapi rendah dalam harga diri, sehingga mereka cenderung menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, marah keluar lebih sering terjadi pada individu yang merasa berhak untuk mengekspresikan kemarahan mereka secara langsung, seringkali tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial. Dalam konteks budaya, ekspresi kemarahan juga dipengaruhi oleh norma sosial. Misalnya, dalam budaya kolektivis seperti di Indonesia, marah ke dalam sering dianggap lebih dapat diterima karena menjaga harmoni sosial, sedangkan marah keluar dapat dianggap tidak sopan atau mengganggu. Ya, ini seperti contohnya mungkin dalam salah satu suku di Pulau Jawa di Indonesia ya, bagaimana mereka dari orang Indonesia itu cenderung menghindari konflik ya, sebut itu, sehingga lebih memendam gitu. Jadinya menggunakan emosi marah ke dalam. Penelitian oleh Matsumoto et al. Pada tahun 2008 dalam Culture and Emotion menunjukkan bahwa budaya yang menekankan interdependensi cenderung mendorong penahanan emosi negatif yang dapat memperparah resiko masalah kesehatan mental seperti depresi. Jadi, marah ke dalam ini sangat beresiko terhadap kesehatan jiwa dan diri. Nah, marah adalah luapan emosi yang normal ya, rekan-rekan. Kelelahan dan kurang tidur seringkali menjadi pemicu ledakan emosi yang tidak disadari. Kurang tidur membuat otak lelah, sehingga kemampuannya menurun, menyebabkan kesulitan dalam berkonsentrasi, berpikir jernih, dan memproses informasi baru, serta memicu kebingungan. Kombinasi tubuh yang lelah dan fungsi otak yang melemah dapat menurunkan produktivitas secara signifikan, yang pada akhirnya memicu stres, tekanan, dan dari tuntutan pekerjaan yang diperparah oleh efek kurang tidur dapat menyebabkan emosi meledak seperti bom waktu. Hanks juga mengatakan bahwa seseorang yang suka marah tanpa sebab bisa disebabkan oleh depresi yang mungkin ia miliki, baik disadari maupun tidak. Selain menyebabkan rasa putus asa dan lelah, depresi juga bisa menyebabkan seseorang mudah marah. Bahkan terkadang kali, orang depresi bisa merespon suatu hal dengan perilaku atau ucapan kasar. Depresi juga mungkin membuat seseorang melakukan hal yang berisiko, contohnya seperti menyetir ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Nah, dalam hal ini, dalam konteks anger management adalah proses belajar untuk mengidentifikasi tanda-tanda kemarahan dalam diri dan mengolahnya dengan cara yang sehat. Secara ringkas, anger management berfokus pada pengendalian kemarahan, bukan menekan atau mencegahnya. Pentingnya anger management. Saat marah, secara alami tubuh akan menanggapi emosi tersebut secara agresif. Hal ini merupakan bentuk perlawanan dan pertahanan diri. Saat marah, harus menghindari tindakan agresif berupa kekerasan fisik, karena bisa membahayakan orang lain dan tentu saja merugikan diri sendiri. Lalu jika sampai terjadi, pasti akan terjadi penyesalan atas apa yang dilakukan. Perasaan menyesal bisa menimbulkan rasa membenci diri sendiri dan pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti meningkatkan risiko depresi, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Nah, tips-tips anger management tadi ini akan saya tambah dan lengkapi, yaitu pertama, kenali tanda yang lebih ringkas dan simpel, karena tadi saya menyadur dari beberapa jurnal ya, mungkin jurnal-jurnal bahasa Inggris kurang baik saya dalam penyampaiannya, maka saya akan menyampaikannya dalam bahasa praktisnya.
tips anger management ini. Yang pertama yaitu satu, kenali tanda-tanda awal kemarahan. Pengenalan tanda-tanda awal kemarahan seperti peningkatan detak jantung, ketegangan otot, atau perasaan gelisah adalah langkah penting untuk mencegah eskalasi emosi. Dengan menyadari tanda-tanda ini, Anda dapat mengambil tindakan sebelum kemarahan menjadi tidak terkendali. Tips praktisnya yaitu catat tanda-tanda fisik dan emosinya saat Anda mulai marah dalam jurnal kemarahan Anger Diary. Ini membantu meningkatkan kesadaran emosional dalam identifikasi pemicu kemarahan. Menurut Dave Batcher et al. Pada tahun 2002, kesadaran terhadap tanda-tanda awal kemarahan adalah komponen kunci dalam terapi perilaku kognitif atau CBT. Untuk manajemen kemarahan, karena kemungkinan juga intervensi dini sebelum perilaku agresif muncul. Penelitian Sukodowski et al. Pada tahun 2016 juga menyoroti pentingnya pengenalan pemicu dalam intervensi perilaku untuk anak-anak dan remaja. Nah, tips ini juga saya amini karena waktu itu berdasarkan pengalaman pribadi bagaimana beratnya menjadi caregiver caregiver pada kondisi pasien di keluarga saya yang mengalami diagnosa depresi. Karena pasti kan terdampak tuh dia karena dari kemarahan, efek kemarahan luarnya dari orang depresi tersebut. Nah, itu dokter menyarankan untuk menulis sebuah jurnal apabila apa yang atas kegiatan tragedi yang terjadi atau kejadian yang terjadi. Lalu yang kedua yaitu gunakan teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau relaksasi otot dapat menurunkan arousal fisiologis yang terkait dengan kemarahan sehingga membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik rest and digest. Tips praktisnya cobalah teknik tadi yang kita bahas di awal, pernapasan 4-6. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan, lalu hembuskan selama 6 detik. Ulangi beberapa kali hingga merasa lebih tenang. Anda juga bisa mencoba relaksasi atau otot progresif, yaitu menegangkan dan melemaskan kelompok otot secara berurutan. Menurut Tyrrell di tahun 2012, menegaskan bahwa teknik pernapasan adalah alat dan efektif untuk menenangkan kemarahan di saat-saat kritis, karena membantu mengurangi aktivitas sistem saraf simpatik. Penelitian oleh Staicio dan Shutov di tahun 2010 juga menunjukkan bahwa relaksasi dapat mengurangi risiko perilaku berbahaya yang dipicu oleh kemarahan. Yang ketiga yaitu terapkan cognitive restructuring. Cognitive restructuring adalah teknik untuk mengubah pola pikir negatif atau bias yang memicu kemarahan, seperti menganggap komentar orang lain sebagai serangan pribadi dengan mengganti pemikiran yang tidak rasional dengan yang lebih realistis. Kita dapat mengurangi intensitas kemarahan dengan tips praktisnya, yaitu saat merasa marah, tanyakan pada diri sendiri, apakah situasi ini benar-benar seperti yang saya pikirkan, atau apa bukti bahwa orang ini sengaja menyakiti saya. Gunakan pernyataan saya untuk mengekspresikan perasaan, seperti saya merasa kesal karena bla 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 bla, daripada menyalahkan orang lain. Defend Becher et al. Tahun 2002 menemukan bahwa cognitive restructuring efektif dalam mengurangi kemarahan dengan mengubah persepsi negatif menjadi lebih adaptif. Meta-analisis oleh Lee di Guise pada tahun 2012 juga mendukung efikasi dari CBT, termasuk cognitive restructuring dalam pengelolaan kemarahan. Nah, ini tips yang tadi dokter psikiater pernah menyarankan kepada saya, itu menulis jurnal reflektif. Menulis tentang kemarahan dalam jurnal dapat membantu memproses emosi, mengidentifikasi pemicu, dan menemukan pola perilaku yang berulang. Ini juga memberikan ruang aman untuk meluapkan kemarahan tanpa merugikan orang lain. Tips praktisnya yaitu kita tulis apa yang membuat kita marah, apa yang kita rasakan, dan apa yang mungkin menjadi penyebab dibalik kemarahan tersebut. Cobalah menulis tanpa apa adanya, lalu baca kembali untuk memahami emosi yang mendasarinya. Penelitian Zohri dan Dalili pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jurnal kemarahan membantu mengenali pola emosi dan mengembangkan strategi coping yang efektif. Selain itu, studi Leonardo dalam Anger Management Journal di tahun 2021 menegaskan bahwa jurnal reflektif membantu individu memahami pemicu dan mengurangi respons impulsif. Lalu yang kelima yaitu menggunakan komunikasi asertif. Mengelola kemarahan dengan komunikasi asertif yang berarti mengekspresikan perasaan dengan jelas dan hormat tanpa menyerang atau menyalahkan orang lain. Ini membantu mencegah konflik dan meminimalkan dampak negatif pada hubungan. Tips praktisnya menggunakan pernyataan saya, seperti saya merasa frustasi ketika bla bla bla. Saya merasa frustasi ketika saya tidak mampu menyelesaikan tugas yang diembankan oleh kepada saya, daripada kamu selalu mengganggu saya dalam mengerjakan tugasnya.
Dengarkan secara aktif pandangan orang lain untuk mencegah kesalahpahaman. Menurut Al-Ubaidi pada tahun 2018, komunikasi asertif adalah cara efektif untuk mengelola kemarahan dengan meminimalkan eskalasi konflik dan memperkuat hubungan interpersonal. Penelitian oleh Nasir dan Ghani juga di 2014 juga menunjukkan bahwa komunikasi asertif mengurangi dampak emosional negatif pada remaja. Lalu, ini apabila semua tips di atas itu masih dirasa kurang atau kita merasa ini semua kita sudah lakukan, ya seperti yang saya lakukan, yaitu ketika saya sudah tidak bisa mengendalikan diri saya akhirnya mengikuti saran profesional, ya walaupun mungkin awal ragu, mungkin agak oleh sekitar tabu dah. Padahal hal tersebut bukanlah hal yang tabu. Manusia itu makhluk yang sangat rapuh sebetulnya, ya. Makhluk yang penuh ketidaksempurnaan, bahwa hal-hal seperti itu bukan berarti kita ke psikiater itu dianggap gila atau dianggap sakit jiwa. Padahal memang jiwa kita kan makhluk yang fisiologis juga, psikologis juga, ya, bahwa kita juga memiliki kesehatan jiwa. Dan untungnya pada saat ini di era media sosial sekarang ini banyak kesadaran yang mulai tercipta atas kesadaran terhadap kesehatan jiwa. Seiring dengan perbaikan ekonomi, menurut beberapa penelitian seiring perbaikan ekonomi juga akhirnya membuat sebuah masyarakat itu menyadari bahwa penting kesehatan jiwa. Nah, ini tips terakhir, itu cari bantuan profesional jika diperlukan. Jika kemarahan terasa sulit dikendalikan atau sering mengganggu kehidupan sehari-hari, konsultasi dengan terapis atau konselor dapat membantu. Terapi seperti CBT atau kelas manajemen kemarahan dalam memberikan alat yang lebih terstruktur untuk mengelola emosi. Cari terapis yang terlatih dalam manajemen kemarahan atau CBT. Kelas manajemen kemarahan juga dapat memberikan dukungan kelompok dan strategi praktis. Zarzana pada tahun 2017 menunjukkan bahwa CBT efektif dalam mengurangi kemarahan pada pasien dengan gangguan penggunaan zat-zat psikotropika, menunjukkan manfaatnya dalam konteks klinis. Studi psikologi juga mendukung CBT dan parent management training sebagai intervensi berbasis untuk anak-anak dan remaja dengan masalah kemarahan. Nah, demikianlah Pak Nur Ihsan presentasinya bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.